Jika aku menuruti ayahku, aku tidak sampai hati membuat si Doli kecewa. Aku harus bagaimana, Toli? Tangis Seruni pun pecah. Situasi semakin bingung. Melihat majikannya menangis, ia mengendus-ngendus di pangkuan Seruni. Dengan berderai air mata, Seruni bergegas berjalan menuju Danau Toba. Si Toki pun segera mengikuti kemanapun majikan pergi. Si Toki bingung karena majikannya berjalan sangat cepat menuju tebing Danau Toba. Ia berulang kali menggonggong pada Seruni. Ketika sampai di tebing tepi Danau Toba, tiba-tiba Seruni yang sedang menangis terperosok ke dalam lubang batu yang sangat besar hingga masuk ke dalam lubang yang sangat gelap, membuat Seruni ketakutan dan berteriak meminta tolong pada si Toki, anjing kesayangannya. Namun, Toki hanyalah seekor binatang yang tidak dapat berbuat apa-apa selain menggonggong di sekitar lubang batu besar tersebut. Seruni mulai putus asa karena tidak kunjung datang pertolongan untuk dirinya. Ia pun berteriak. Setelah Seruni berteriak, tanpa diketahui dinding-dinding lubang batu mulai merapat. Semakin lama semakin merapat dan menghimpit tubuh Seruni. Melihat kondisi majikan yang semakin tak tertolong, Toki akhirnya berlari pulang ke rumah orang tua Seruni. Baru saja orang tua Seruni pulang dari desa tetangga. Toki berusaha memberitahu bahwa Seruni dalam keadaan bahaya dengan menggonggong tanpa henti, mencakar tanah, dan mondar-mandir di sekitar majikannya. Majikannya sadar dengan isyarat si Toki. Orang tua Seruni segera beranjak dan mengikuti si Toki hingga sampai ke tepi lubang tempat anak gadis mereka terperosok. Mereka mendengar suara jeritan anaknya dari dalam lubang. Akan tetapi keduanya tidak bisa menolong. Ayah Seruni pun berlari meminta pertolongan warga. Tak lama kemudian tetangga mereka berdatangan dan mendengar sayup-sayup suara anaknya yang berkata, "Parapat, parapat." "Bagaimana ini, Pak?" Tanpa menjawab pertanyaan istrinya, ayah Seruni melongok ke dalam lubang. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam lubang menyusuri putrinya. "Bu, pegang obor ini. Aku akan turun menjemput anak kita. Jangan gegabah, Pak. Lubang ini sangat berbahaya." "Benar, Pak. Lubang ini sangat dalam dan gelap." Ayah Seruni pun mengurungkan niatnya. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan guncangan besar yang membuat lubang perlahan-lahan merapat dan tertutup dengan sendirinya. Seruni yang berada di dalam lubang akhirnya terhimpit dan tidak bisa diselamatkan. Setelah guncangan berakhir, di atas lubang yang sudah tertutup itu muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis. Di batu itu menggantung di dinding di tepi-tepi Danau Toba. Masyarakat mempercayai batu itu adalah batu penjelmaan dari Seruni. Masyarakat memberi nama batu gantung. Ucapan Seruni yang terakhir didengar warga berupa "Parapat, parapat" dijadikan nama daerah tidak tempat beradanya batu gantung bekerja, yakni nama Parapat. Kini Parapat menjelma menjadi salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara.